Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap kalian semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Di video kali ini ya, seperti biasa kembali lagi kita akan membuka ruang diskusi publik untuk sama-sama kita berdiskusi yang dengan catatan diskusi yang sehat teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa berikan opini pendapat kalian terkait dengan berita-berita yang akan disajikan di kolom komentar. Ingat, yang beretika, sopan, dan beradab. Kita hindari sama-sama yang namanya fitnah, ujaran kebencian, ataupun disinformasi. Kita akan segera bahas videonya satu persatu tanpa perlu banyak basa-basi lagi. Check it out. Let's go. Berkas sudah P21. Andi Aswan prediksi Roy Suryo segera ditahan akhir ini, Mak. Kok udah mau ditahan ya? Itu prediksi ya, masih, akhir April. guys, ingat masih prediksi ya, masih prediksi. End of April, P21 dan akan ditahan. Ya. Oke, kalau Bang Andi melihatnya sampai harus demo turun ke jalan depan DPR, Anda melihat itu sebagai langkah apa? Desperate. Putus asa nih berarti. Desperate. Putus asa untuk itu. Ya, enggak Karena loh. bagaimanapun, Putus asa tuh diem. ya menurut saya bosen lah dia di Polda teriak-teriak gitu, nggak didengar ya kan, dicuekin gitu. Nggak pernah kita teriak-teriak tukang di Polda. nasi uduk aja ngeliatnya ngeleos kok. Nah sekarang dia mencari perhatian publik. Nggak ada Adakan di Polda. di depan DPR. Apakah diterima oleh anggota dewan kan nggak, ya kan. Memang hanya di kita depan nggak itu. perlu. Jadi Kita tutup istilahnya pintunya, Pak. ya mungkin ya. Kalau saya lihat tuh hampir 3.000 orang yang hadir, Mas. Oh, iya. 3.000 orang yang hadir, Mbak Cindy. Itu 2.500 itu tidak kelihatan orangnya. Yang ada cuma 500 dan 500 Berarti 3.000 orang nggak kelihatan, bukan, 3.000 orang yang hadir, 2.500 nggak kelihatan. Gimana ceritanya itu kan? Makhluk gaib dong. Ya, jangan-jangan itu makhluk gaib ya. Jangankan 3.000, di Sentana TV teman-teman. Live streaming, judulnya ngeri. 10.000 yang hadir. Berarti kalau 10.000, berarti 9.750 nggak kelihatan dong. Jangan-jangan makhluk astral yang hadir ya. Bang Andi bisa aja. Petugas kepolisian. Jadi kalau saya menurut saya ya, apa yang dilakukan itu adalah mencari sensasi lah untuk di DPR itu biar tetap menjadi spotlight ya dari media mainstream dan media yang lain kan seperti nanti saya sampaikan. Tapi Bang Andi ini kan sudah mau 1 tahun, tapi Ya. belum juga dilimpahkan. Nah, itu. Saya akan jelaskan di sini. Tadi saya di Polda Metro, saya mengikuti ya. Ada Sudah Polda dilimpahkan. Metro nih sekarang. Sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Kita tunggu. Itu kapan Sudah hari ini? dilimpahkan Ya, teman-teman kemarin. ya. Oh kemarin. Ya, Kemarin. sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Kalimat Tadi ini kan perlu dibenarkan ada supaya press conference tidak oleh Polda pusing Metro Jaya, salah itu. dipimpin oleh Kombes Iman Imanuddin. Ya, beliau menjelaskan tentang SP3 Rismon itu. Yang ini saya juga bawa. Ya, saya tunjukkan di sini SP3-nya sudah ada. Ya, SP3-nya. Ada artinya apa-apa. Secara resmi diumumkan oleh Polda Metro Jaya. Kemudian juga Tidurnya Rismon dengan bantal kucing yang diberikan Roy Suryo. mengenai hal-hal yang lain ya. Dan yang paling menarik itu adalah bahwa itu sudah dilimpahkan di Kejaksaan. Ini Ini artinya ini. Pasar 2. Kluster kedua. Oke, berarti dalam waktu dekat Anda yakin akan segera dipersidangkan? Prediksi saya waktu itu juga di Kompas ya di awal Januari, Prediksinya salah awal terus, Mbak. April, Catatlah, bahwasanya salah terus. untuk Rismon SP3-nya itu Ya, ini prediksi mid salah of SP3 April. salah terus. Dan ternyata itu benar. Iya. Dan prediksi saya sekarang Salah saya 3, salah terus di. akhir April, end of April, P21 dan akan ditahan. Ya. Dan berarti kalau misalnya waktu persidangan semakin dekat dengan sudah P21 Pak Jokowi, Anda bisa jamin akan datang di persidangan? Berulang itu belum kali tentu. dikatakan oleh Pak Tukang Jokowi bohong gitu kepada dia. kami, kepada publik, Ya. kepada media mainstream, Cerdas pertanyaan Mbak Cindy. beliau akan hadir, Ya. ya, karena itu adalah Bohong, trial, ya, pengadilan untuk dirinya. Dan bawa ijazahnya? Jelas, ijazah untuk S1 itu dan SMA itu ada di kepolisian. Pasti itu adalah barang bukti yang juga dilimpahkan untuk itu. Tukang bohong Ya, dipercaya. ijazah SD, SMP juga akan bagi kalau itu diminta oleh
pengadilan. Tapi kan kalau kita mundur juga ke sidang gugatan perdata yang di Solo, objeknya sama-sama ijazah tapi nggak pernah. Jadi begini, Pak Cindy, kita harus melihat apple to apple untuk itu. CLS adalah penggugatnya warga negara terhadap institusi atau yang jelas dia nggak datang. Bukan untuk perorangan, dan itu adalah sidang perdata. Dan hasilnya apa? NO. Ya, nggak jelas untuk itu artinya bahwasanya ya mereka ini sudah tidak diterima untuk itu. Hadapi saja secara gentle ini, kita akan memasuki etapa terakhir. Etapa terakhir itu adalah di pengadilan. Oke, Bang Roy, NO itu dijelasin ya supaya orang tahu. NO itu kependekan dari Niet Overklage Verklaard. Artinya apa? Itu artinya tidak diterima atau pengadilan tidak berani menyidangkan itu. Bukan ditolak loh ya. Salah banget kalau ada yang orang mengatakan kami sudah menang. Menang apa? NO itu tidak menang. NO itu pengadilan tidak berani menyidangkan itu. Ya gitu, karena mungkin dia takut itu. Tapi yang jelas apa? Soal pelimpahan. Kalau kita lihat statementnya Andi Aswan ini, udah dari tahun yang lalu bilang, bahkan bulan Juli waktu itu malah sudah bilang, Juli itu kami statusnya masih terlapor, belum tersangka. Udah bilang, ini sudah segera P21, sudah segera akan tetapkan tersangka, nanti sidang pengadilan nanti Agustus. Apa itu tahun lalu dia udah ngomong gitu, ketawa aja kita ya. Kemudian ketika November kami ditetapkan jadi TSK, udah ngomong langsung awal tahun depan ya, tahun baru di penjara. Itu udah ngomong begitu. Mana buktinya? Bohong. Tapi kalau tadi kata Bang Adi sebenarnya udah dilimpahkan nih kata polisi. Dilimpahkan mulai tanggal 13 Januari itu sudah dilimpahkan. Dilihat oleh kejaksaan, ini apa kayak gini kok dilimpahkan, kurang semua, makanya diperiksa lagi, Jokowi diperiksa lagi, kemudian malah ada media-media diperiksa. Itu namanya berkasnya bodong, itu belum apa-apa. Sekarang katanya sudah dilengkapi. Kita lihat tadi ya, itu akan P21 enggak, itu namanya P19, itu harusnya itu sudah benar-benar di stop. Karena apa? Udah melampaui lebih dari 2 bulan. Kalau ngikutin aturan ya, tapi kan ada tuh orang yang katanya penasehatnya ahli, tapi benar-benar kacau tuh, malah merusak tatanan di kepolisian sendiri gitu. Karena apa? Karena dia kemudian mengatakan, oh itu biasa kok dilanggar gitu. Nah, tapi kalau misalnya sidang nih dalam waktu dekat sudah dijadwalkan, misalnya sudah lengkap semua berkas perkara, terus ya kan, saksinya Rismon Sianipar, mana bisa orang yang tidak punya integritas jadi saksi? Pasti akan ketolak lah. Orang nggak punya identitas sudah bohong, dan kemudian dia berbohong itu apa? Coba nanti dicek dia ya identitasnya saja. Misalnya dia dicek identitasnya saja, nanti akan dikatakan sudah nggak mungkin lagi identitasnya sudah nggak benar. Ya dia kemana-mana dia mengatakan dia adalah dokter, ya, gitu. Padahal dokternya itu bohong. Lah dari situ aja, nih dia di KTP dia nulis dokter. Dari sini aja ini udah penipuan ini. Ya ini udah pidana nih, melanggar di penipu dokter, kemudian master ini nggak ada ini semua. Ayo kalau ini kemudian ini aman ya, sudah nicknya udah saya hilangkan. Ya udah. Kalau clear kalau gitu. Kalau gitu Bang Andi, tanggapan Anda. Kalau misalnya Rismon Sianipar jadi saksi mahkota. Ya, jadi Rismon Sianipar sudah menandatangani BAP untuk sebagai saksi dari Pak Jokowi. Bukan saksi mahkota ya, salah itu. Sudah menandatangani itu, ya terserah dia bilang bukan saksi mahkota, yang jelas buat kita ini ada saksi kunci karena dia key player. Saksi kunci lagi. Salah satu saksi kunci dia key player untuk kita. Nggak berguna. Jadi ya kalau kita melihat ya apa yang dikatakan itu, dan selama ini prediksi saya alhamdulillah benar ini. Mana bohong semua itu dari kita lihat aja Cindy, nanti akhir April seperti apa ya. Karena kalau sudah P19 itu udah. Oke teman-teman, ya memang benar sih kata Roy Suryo, namanya prediksi itu belum tentu benar, bisa iya bisa tidak. Tapi kalau melihat ke belakang, Bang Andi Aswan melihat dan mengamati dan kemudian memprediksi bahwa di awal April, pertengahan April itu sudah P21 atau SP3-nya Rismon keluar, itu terbukti benar. Ya, entah itu kebetulan atau pengamatan Bang Andi Aswan, ya hanya mereka yang tahu teman-teman ya. Akan tetapi kemudian Bang Andi Aswan karena melihat bagaimana kemarin sudah P21 berkasnya sudah dilimpahkan kepada kejaksaan, maka Bang Andi Aswan itu memprediksi kembali. Mengira-ngira lah bahwa wah akhir April ini akan P21 dan Roy Suryo CS akan ditahan. Itu prediksi. Prediksi bisa ya, bisa tidak ya. Jadi teman-teman jangan terlalu berharap ya. Nanti banyak orang nih yang kemudian akan mengambil prediksi Bang Andi kemudian berharap asik, yes, akhirnya mereka akan P21 akhir April. Nanti kemudian jika tidak P21 tidak ditahan, kecewa lagi. Kita belajar ya dari pengalaman teman-teman ya. Itu kita sudah
banyak mendengarkan prediksi-prediksi dan kemudian kita sudah senang. Waktu kemarin ketika mereka jadi tersangka, banyak yang bilang bahwa ketika mereka jadi tersangka, ditetapkan jadi tersangka, mereka akan ditahan. Saya sampai live streaming sudah happy. Ujung-ujungnya Polda Metro Jaya melakukan konferensi pers, mereka tidak ditahan. Kecewalah netizen. Banyak ya prediksi-prediksi seperti ini yang kemudian diyakini, diimani oleh masyarakat bahwa itu akan terjadi, tapi ujung-ujungnya tidak. Banyak yang kecewa, banyaklah yang marah-marah ke Polda Metro Jaya. Padahal seharusnya kita sendiri yang kemudian harus menjadikan sebuah prediksi itu sebuah pemahaman yang 50-50 ya. Jangan terlalu berharap itu akan terjadi karena itu masih prediksi, namanya juga prediksi ya teman-teman ya. Tapi ya netizen berharap mungkin saking sudah melihat ini terlalu gaduh, sudah melihat apa yang mereka lakukan itu benar-benar menyakiti hati mereka, sehingga mereka mau meyakini sebuah prediksi adalah sebuah kebenaran yang akan terjadi. Dan ketika tidak terjadi, kecewalah mereka teman-teman. Jadi prediksi Bang Andi Aswan itu bisa ya, bisa tidak. Akan tetapi saya mau sarankan, jangan dulu terlalu berharap. Belajar dari pengalaman ya teman-teman kita ya teman-teman. Kita next teman-teman. Ternyata, selama ini mereka menutupi kebohongan Rismon hanya untuk memenuhi tujuan mereka. Kami ya berdua itu sama-sama punya keraguan, punya pertanyaan besar gitu terkait dengan gelarnya Rismon beberapa bulan yang lalu. Tapi karena kami menganggap dia sahabat, bahkan kami menganggap dia adik, kami tutupi gitu loh. Kok aneh ya dia nggak bisa bahasa Jepang. Kalau gitu menutupi kejahatan dong, Mbak. Kalian sudah mengetahui bahwa Rismon ijazahnya bermasalah, ada yang aneh. Tapi katakan dia tutupi. Next dulu, next. Gitu. Terus kemudian ternyata ijazah dia warnanya beda dengan ijazah asli Yamaguchi. Kami tutup itu gitu loh. Kami nggak ngomong, kami diam saja. Ternyata, gelarnya Rismon beberapa bulan yang lalu. Tapi karena kami menganggap dia sahabat, bahkan kami menganggap dia adik, kami tutupi gitu loh. Kok aneh ya dia nggak bisa bahasa. Nah inilah, ini kontradiksi dengan apa yang mereka yakini, dengan apa yang mereka gembar-gemburkan sebagai mereka adalah pejuang untuk mencari kebenaran. Mereka berjuang mengatakan, kami ini berjuang demi rakyat, katanya, nggak tahu rakyat yang mana. Kami berjuang demi rakyat untuk mengungkapkan kebenaran, mengungkapkan ijazah Jokowi asli atau tidak, ada atau tidak. Berjuang untuk mengungkapkan kebenaran gimana? Memperjuangkan sesuatu untuk terungkap kebenarannya di hadapan publik yang jauh saja, ya, yang sulit mereka raih saat ini. Mereka belum pernah melakukan uji coba ijazah asli Pak Jokowi. Akan tetapi kebenaran di depan mata saja. Ya, kebenaran yang mereka lihat di depan mata saja mereka tutupi teman-teman. Mereka tutupi hanya karena dia itu sudah kami anggap sebagai sahabat, bahkan seperti adik kami sendiri. Gimana? Namanya pejuang kebenaran itu tidak boleh neko-neko, Mbak. Nggak boleh neko-neko, tidak boleh tebang pilih. Namanya kebenaran sekalipun itu Anda anggap itu adik, ya, sekalipun Anda itu anggap sahabat atau saudara sekalipun, ketika Anda melihat ada sesuatu yang salah, ya, ada sesuatu yang janggal, itu Anda luruskan, ya, Anda sampaikan kebenarannya, jangan ditutup-tutupi. Berarti Anda mau mengungkapkan kebenaran hanya berdasarkan kepentingan saja. Hanya berdasarkan kepentingan saja kalau begitu. Anda hanya ingin mengungkapkan kebenaran kepada orang yang tidak Anda senangi. Anda hanya akan mengungkapkan kebenaran kepada orang yang Anda benci mungkin. Akan tetapi, sejahat apapun orang yang Anda ketahui, sejanggal apapun sebuah hal disembunyikan, selama itu Anda menganggap dia sahabat Anda, nggak peduli itu mau sejahat apapun, nggak peduli itu mau sebohong apapun, nggak peduli sekonkret apapun kebenaran itu, selama Anda menganggap dia sahabat, Anda tutupi. Itukah? Miris kan? Kenapa harus ditutupi kebenaran yang harus Anda ungkapkan? Berarti selama ini, ya, Anda mengatakan mendukung penelitian-penelitian Rismon selama ini. Ya, sekalipun Anda sudah tahu ini orang bermasalah dalam hal akademiknya, kenapa Anda kalian mempercayai apa yang dihadirkan orang yang kalian sudah tahu, kalian sendiri sudah tahu dan menutupi bahwa orang ini sebenarnya bukan ahli. Bagaimana? Akhirnya kan mereka menyampaikan ungkapan-ungkapan yang sebenarnya kontradiksi, ya, dengan apa yang mereka sampaikan kepada publik. Keyakinan mereka selama ini. Kami ini peneliti, ingin mengungkapkan kebenaran, berjuang untuk mengungkapkan kebenaran. Loh,
Kebenaran di depan mata saja mereka tutupi loh teman-teman. Bagaimana ceritanya ini teman-teman ya? Kebenaran di depan mata mereka saja mereka tutupi. Bagaimana bisa mereka mengungkapkan kebenaran di sesuatu yang sulit mereka raih, seperti ijazahnya Pak Jokowi hari ini. Ya, logikanya sederhana seperti itu teman-teman. Hanya karena dia mereka anggap sebagai sahabat, hanya karena dia mereka anggap sebagai saudara, ya, akhirnya mereka mau menutupi segala sesuatu yang mereka anggap, wah ada yang janggal nih dari ijazahnya Rismon, ya, ada yang aneh nih. Sebenarnya kami sudah tahu, tapi kami tutupi karena kami sudah menganggap dia sahabat, bahkan sudah menganggap adik kami sendiri. So sweet. Oh, so sweet banget sih. Inilah teman-teman yang harus kita lawan, cara berpikir seperti ini. Ya bahaya kan kalau orang-orang seperti ini teman-teman. Ada misalnya ini berandai-andai, menganalogikan misalnya orang-orang yang seperti ini ada di tempat yang menduduki posisi misalnya sebagai hakim di bangsa ini, atau sebagai jaksa, atau sebagai orang yang memutuskan siapa bersalah dan tidak bersalah. Ini kan ngeri juga, ya. Tentu saja mereka akan melepas orang-orang yang dekat dengan mereka. Mereka akan memberikan perlakuan yang khusus kepada orang-orang yang mereka kenal. Sedangkan orang-orang yang tidak mereka kenal, atau mungkin orang mereka tidak suka, nggak perlu melihat kebenaran-kebenaran yang ada. Langsung katakan, dia ini bersalah. Kan ngeri teman-teman. Kalau orang-orang seperti mereka ini yang berada di kursi pemerintahan hari ini, ngeri kan? Yang akan sejahtera mereka dan kelompok mereka sendiri. Tidak peduli dengan nasib rakyat yang hari ini mungkin menderita. Kita dengarkan sekali lagi pernyataan Sitiva. Jepang misalnya begitu. Terus kemudian ternyata ijazah dia warnanya beda dengan ijazah. Mereka menutupi kebohongan Rismon hanya untuk memenuhi tujuan mereka. Kami ya berdua itu sama-sama punya keraguan, punya pertanyaan besar gitu terkait dengan keraguan dan pertanyaan besar dengan gelarnya Rismon beberapa bulan yang lalu. Tapi karena kami menganggap dia sahabat, bahkan kami menganggap dia adik, kami tutupi gitu loh. Nah, itu sebenarnya keceplosan sih ini teman-teman ya. Ya, ini hanya menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak mau mengungkapkan kebenaran. Hanya mau melakukan segala sesuatu memfitnah Pak Jokowi hanya karena kepentingan. Ya, karena sekali lagi saya katakan, kebenaran depan mereka saja mereka tutupi hanya karena menganggap Rismon adalah teman atau rekan seperjuangan, bahkan adik sendiri. Sudahlah, kita next. Biar masyarakat yang menilai. Tulis di kolom komentar opini dan pendapat kalian tentang pernyataan Dr. Tiva ini teman-teman, yang mengatakan bahwa kami sudah mengetahui ada sesuatu yang ganjal dari gelar Rismon Sianipar, tapi kami tutupi hanya karena dia adalah sahabat dan sudah kami anggap seperti adik kami sendiri. Oke, kalau Bang Andi melihatnya sampai harus demo turun ke jalan depan DPR, Anda melihat itu sebagai langkah apa? Desperate. Itu rasa nih berarti. Ini tadi ya, next. Tapi maksudnya orang ini gue membantah, ya, dan gue tidak setuju kepada orang-orang yang bilang bahwa Jokowi ini nggak ngerti apa-apa. Dia ngerti banget loh. Nah itu dia. Dia ngerti gimana caranya menaklukkan Ibu Mega, PDI Perjuangan, Surya Paloh, lucu-lucunya Caimin tuh dia taklukkan juga. Bahkan Pak Prabowo pun dibuat kesel sama dia. Nah, ini dia. Saya dari Solo sebetulnya malu mempunyai tetangga seorang Jokowi. Dan itu merusak dan menyobek-nyobek hati kami sebagai anak bangsa. Untuk itu, hanya satu kata yang saya ucapkan. Halang lehernya Jokowi. Mak, udah main ngisap-ngisap darah orang dia sekarang. Nampak kali muridnya si Sumanto. Kau berguru sama si Sumanto, iya? Begitu banyak guru yang mau kau ikuti, harus si Sumanto gurumu. Satu-satunya orang Indonesia yang mau ngisap darah orang cuma si Sumanto.
Jangankan ngisap darah, cemilannya daging manusia. Ngeri kali. Ngeri kali. Gak bisa kau berguru sama yang lain gitu. Lagian Sumanto juga udah tobat. Gak tahu perkembangan dia. Udah keluar dari penjara biar tahu kau. Ngisap-ngisap darah. Orang sekarang ngisap anggaran, kau ngisap darah. Kampungan kau. Zaman sekarang orang gak ada lagi ngisap darah, yang ada ngisap anggaran. Halal darah dan lehernya Jokowi. Enak kali kau ngomong kayak gitu, kau kalah apa? Apa namanya kalau bukan Dracula? Dracula. Yang ngisap darah dari leher itu Dracula kan? Ada pernah kalian lihat Dracula ngisap darah dari pantat? Dari leher kan? Kalau ngisap darah dari leher siapa? Dracula. Leher dan leher itu halal bagi Dracula. Gak ada manusia ngisap darah, gak ada. Cuman 2 darah manusia itu halal. Yang satu sama nyamuk, yang kedua Dracula. Saya malu sebagai orang Solo bertetangga dengan Jokowi. Jangankan kau, kalau kayak gitu ya modelmu, Bapak Jokowi pun juga ngiri bertetangga sama kau. Siapa tetangga kita? Ditanya sama pas Pak Presiden, yang ngisap darah itu ya? Iya Pak Presiden, besok kita pindah dari sini. Takut. Bayangkan kalian, ya coba, ya sampai saat ini, ya. Aduh, bentar kepencet. Nah, gitu. Ya, aduh gimana ini Pung? Aduh, mungkin refresh lagi ya teman-teman. Bentar, aku nanggung. Kita refresh lagi. Udah kayak Dracula aja teman-teman ya. Oke lah teman-teman ya. Mungkin karena jaringan kita tidak bisa meneruskan video dari Opung tadi teman-teman ya. Aduh. Selalu kocak, tidak pernah gagal membuat orang tertawa ya. Pak Jokowi pasti sangat senang menyaksikan videonya Opung. Oke teman-teman ya, itulah pembahasan kita di hari ini, video kali ini. Sekitar hampir setengah jam kita membahas tentang bagaimana hari ini prediksi Bang Adi Aswan yang mengatakan bahwa akhir April itu ya menjadi pokok pembahasan kita ya. Akhir April akan P21, Roy Cesa akan ditahan. Sekali lagi saya katakan, kalian boleh mempercayai, akan tetapi jangan terlalu berharap agar supaya kita tidak kecewa kalau memang tidak ditahan atau tidak ditahan oleh kejaksaan teman-teman ya. Jadi ya kita ngeflow aja ya, kan kita belajar dari pengalaman. Yang kedua, bagaimana sebenarnya Tifa CS itu sudah tahu, sudah mencium adanya sesuatu yang janggal dari ijazah Rismon atau gelarnya Rismon Sianipar, tapi karena mereka sebut Rismon adalah sahabat atau adik bahkan, maka mereka tutupi. Itu kan menjadi pertanyaan masyarakat. Kalau memang kalian pure adalah para peneliti yang memperjuangkan kebenaran, kenapa kebenaran di depan mata kalian tidak mau ungkapkan kepada publik? Itu yang menjadi ruang diskusi kita hari ini. Silahkan tulis pendapat, opini kalian di kolom komentar. Ingat, sekali lagi saya sampaikan, yang sehat, beretika, dan beradab. Hindari yang namanya disinformasi, fitnah, ataupun ujaran kebencian. Ini adalah ruang diskusi publik. Tidak ada niat kami untuk mendiskreditkan satu pihak manapun atau menyakiti hati siapapun. Kalaupun ada yang merasa tersakiti, kami minta maaf. Saya pamit dulu. See you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.